Pendapat Pancasila oleh Bapak Budiran Barna Alam. Tuhan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Kami silakan duduk kembali. Kita lanjutkan dengan Paugeran Pancabudi. 1. Penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi kehormatan dan martabat bangsa dan negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. 2. Penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, mengutamakan perilaku susila, berbudi pekerti luhur, penuh cinta kasih terhadap sesama kita, serta mengutamakan kejujuran, kebenaran, dan keadilan. 3. Penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, mengutamakan keteladanan, baik ucapan maupun tindakan dalam kehidupan sehari-hari. 4. Penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, mengabdi dan berkarya dengan tekad suci sepi ing pamrih rame ing gawe demi memayu hayuning bawana. 5. Penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, mengutamakan ketenangan demi terwujudnya kerukunan, ketentraman, dan kesejahteraan lahir dan batin. Bapak Ibu dan sekalian, dalam rangka pembukaan Sradagum Banowo Dumateng panjenengan sedaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Kawula nuwun sakuwing para rawuh, para sesepuh, para pinisepuh ingkang hanggung mastuti dados papaning dumateng kautaman ingkang pantes pinundi. Dumateng para rawuh kakung Sumana Putri saha para legasani ingkang sinudarsana. Saderengipun kita halajengaken adicara upakara sradah gong Banowo Sekar Keprabon, monggo kita sami adedonga mugi-mugi ing wekdal menika kita tansah pinaringan karahayon tebih ing beda. Nuwun sewu para rawuh sami, monggo pinarah langkung prayoga sugeng rawuh sedaya.
Kabijaksanaan sedaya angsal peparingane yang moho widi kalisa ing Sampurasun. Kami akan mendengarkan tubuh sunnah. Mugi para kadang sedaya tansah tinebihna saking duka pata sinabena ing ira duni kabalana ing talang tuwa. Mugi panjenengan Gusti tansah amayimana dumateng para warga ingkang sami rawuh wonten mriki sedaya. Anggenipun mangastuti dawuh saking peparing dalem samlingga wedhus. Mugi saged aneropi kawulijengipun para warga sedaya. Yen ingsun amuji anubut tetuaning atma, puji purba tapalagam, kang kawengku panggungane sedaya titah
kang jumeneng talining urip. Ibu bumi kang paring rezeki, jagat kang paring kuat, rembulan kang paring cahya, surya kang paring rina. Sarinane sawengine pinayungan dening Yang Widi, arstonan para pandhita, jinurungan para ulama, jinaga dening dewa, jinanggung Yang Suci. Duh Gusti kang murbeng dumadi, slamet sakwujudira para warga anggenipun ngawontenaken ipakara sradat gom banawa sekar keprabuan. Slamet sapolating kairo, slamet sakajat nyatira kang wis antuk pangandikaning rasul. Sinengkaya seduluripun lahir kebal papat rahayu slamet. Slamet sak srenglah sak kersaning Gusti kang maha suci. Alama bumi kang paring idi, ya jagat kang paring kuat. Bumi pertolo panglebune beko sengkala roh ilapi ratune rat nyawa sekaling. Ya jibul awal, ya jibul akhir, ya jibul umur, ya jibul selamat. Cekap anggenipun kita sami adedonga, mugi sedaya antuk berkah Gusti tansah sinartan, santi hastuti endah rahayu yang sesara. Nuwun rahayu. Sambutan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Penghayat Kepercayaan kepada yang terhormat Dr. Insinyur Hadi Prajoko SHMH dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Yang saya hormati Pak Arif dari Kepolisian Republik Indonesia, yang saya hormati Pak Ahmad Nurwani dari BNPT, Dua Jenderal yang menghadiri acara kita bersama. Ini bukan suatu yang sia-sia, karena ini adalah berkah kita sekalian. Yang saya hormati Bapak Sumari dari Dirjen Kebudayaan, kemudian kehadiran juga Bapak dari KSP, lupa namanya saya. Yang saya hormati juga adik saya, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kumisnya Agama Panjang. Kemudian Bapak KRA Sucipto, beliau adalah pendamping saya sebagai Bendahara Umum KPK Pusat. Kemudian perwakilan dari Kodim, terima kasih atas kehadirannya, dan para sesepuh dan purokatan yang hadir di ruangan ini. Saya berharap kita hadir di sini dalam rangka untuk melakukan satu ritual yang disebut Sradagum Banawa Sekar Keprabuan Nusantara, atau yang disebut Badan Sandu Suara. Dalam acara ini sebenarnya kita sedang melakukan satu peristiwa untuk mengharmoniskan Nusantara dengan misi Nawa Tirta. Nawa itu 9, Tirta itu air. Dalam misi Nawa Tirta ini adalah meneruskan lelaku upakara-upakara para leluhur sebelum negara Majapahit yang dahulu dilakukan oleh seorang ibu yang namanya Prapanca.
Nawa itu artinya 9, tirta itu air. Dalam peristiwa untuk menyatukan bumi Nusantara itu, seorang ibu terpanggil atas pesan-pesan dari langit, dari alam semesta, agar melaksanakan satu upacara suci yang namanya Nawatirta. Apa itu Nawatirta? Jadi adalah mengambil dari sumber 9 mata air. Sumber mata air di gunung, sumber mata air di laut, dan sumber mata air di padesaan. Sumber mata air di gunung yang kita ambil, yang bisa kita amankan sebagian adalah sumber mata air mulai Gunung Agung sampai Gunung Pangrango, Jawa Barat. Jadi ada 9 gunung: Gunung Agung, Gunung Semeru, Gunung Gelut, Gunung Kawi, Gunung Lawu, Gunung Slamet, Gunung Merapi, Gunung Pangrango, dan Gunung Tangkuban Perahu. Dari sumber mata air ini kita kumpulkan menjadi satu nilai yang apabila ada waktu akan saya jelaskan apa maknanya sumber air di atas gunung itu. Kemudian kita mengambil sumber mata air dari Gilimanuk, Bali, Balekambang, Dolosutro sampai Pangandaran. Sumber mata air di laut ini amat sangat sulit. Dahulu tidak ada siapapun yang bisa mengambil sumber mata air tanpa izin Eyang Baruta, penguasa laut. Kami pun mengambil sumber mata air di laut itu tidak mudah. Menunggu air surut berhari-hari. Apabila tidak bisa surut, terpaksa kami memohon kepada ibunda yang ada di sana untuk bisa mengambil. Saya manggilnya Bu. Akhirnya kami mendapatkan seluruh sumber mata air di pantai dan laut. Yang terakhir saya mengambil sumber mata air di Padesaan, di desa. Di desa-desa itu ada sumber mata air. Nah, upacara Nawatirta ini akan melakukan pensucian, di mana pensucian ini di atas ruatan besar. Jauh sebelum ada ruatan kita melakukan serada. Serada ini menginspirasi bahwa kegiatan ini tidak boleh menumpahkan darah. Kegiatan ini semuanya melakukan pembebasan. Jadi ada 3 upacara nanti yang mendampingi peristiwa serada ini. 1, melepaskan burung. Burungnya juga bukan sembarang burung, tapi burung perkutut. Itu sebanyak 500 ekor. Mencari 500 ekor burung perkutut itu sangat sulit. Akhirnya kami mendapatkan burung perkutut 500 ekor. Yang kedua adalah melepaskan ikan, mulai nila, lele, sama belut. Semuanya dilepaskan. Yang ketiga adalah menanam pohon. Bahkan kita tidak boleh sampai darah pohon itu menetes. Kita menanam pohon, 2 pohon yang kita tanam, 1 pohon pulih, agar bangsa ini pulih kembali kepada nilai-nilai martabatnya. Martabat apa sekarang atau hari ini? Pemangku kekuasaan itu gempal kaki bawah, sehingga wibawanya gempal. Nah, ini dipulihkan dengan menanam pohon. Yang satunya adalah menanam pohon menang, di mana pohon ini adalah pohon biasa digunakan untuk sesaji atau bahan dasar menyan. Biasanya digunakan untuk pengobatan-pengobatan, termasuk pengobatan penyakit kanker dan penyakit-penyakit yang lain. Mudah-mudahan acara ritual ini bisa berlangsung dengan damai. Acara yang punya misi
kelestarian alam, mengingatkan kembali baik itu rakyat di akar rumput maupun para pemangku kekuasaan untuk bisa menjadi satu inspirasi baru dalam gerakan-gerakan kultural yang akan datang, menghindari terjadinya benturan sosial politik karena ada suksesi kekuasaan. Saya berharap bangsa ini jangan sampai sirna ketan. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk menjadikan satu narasi yang sudah saya tulis, nanti bisa sampaikan kepada Pak Jenderal Nur Wahid maupun Jenderal Arif yang hadir hari ini. Suradiro Joyo Ningrat lebur dining pangastuti. Rahayu, rahayu, rahayu. Terima kasih kepada yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Hadi Prajoko SHMH sebagai Ketua HPK Pusat. Bapak Ibu sekalian, berikutnya adalah sambutan Bupati Malang yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang. Kepada yang terhormat Bapak Suwaji, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat, salam bahagia dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah, amabadah. Yang saya hormati Bapak Jenderal Nur Wahid beserta Bapak Jenderal Arif yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini dari BNPB dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang saya hormati dan saya muliakan Ketua HPK DPP Pusat Bapak Dr. Insinyur Hadi Prajoko SHMH senior kami. Yang saya hormati Bapak Dirjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Ristek Republik Indonesia. Yang saya hormati Bapak Mujianto dari KSP. Yang saya hormati segenap pengurus HPK Kabupaten Malang, ada Bu Pakcik, Forkopimda Kabupaten Malang hadir yang mewakili Wadadim, yang mewakili para Polres serta para sesepuh, tokoh-tokoh HPK serta para kadar yang hadir pada kesempatan ini yang saya hormati dan yang mulia. Izin saya sebelum menyampaikan sedikit sambutan dari Bapak Bupati, perkenankan saya mengaturkan permohonan maaf dari Bapak Bupati yang sedianya beliau akan hadir secara pribadi, namun karena beliau ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, beliau mewakilkan kepada saya selaku Kepala Dinas Pendidikan, dan beliau titip salam semoga seluruh rangkaian kegiatan Rapimnas, Rakernas dan gelaran wayang kulit, wayang poro ini semuanya berjalan lancar serta mendapat ridho dan berkah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Selanjutnya izin saya akan membacakan sambutan tertulis dari Bapak Bupati yang lengkapnya sebagai berikut. Mengawali kegiatan pada kesempatan ini, marilah kita panjatkan rasa syukur yang tak terhingga kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas perkenan dan limpahan berkah. Juga karunia-Nya semata kita dapat berkumpul untuk mengikuti kegiatan Serada Gom Banawa Sekar Kaprabuan dan pagelaran wayang puro dalam keadaan sehat walafiat.
Atas nama pribadi dan pemerintah Kabupaten Malang, pertama-tama saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setulus-tulusnya atas kerja keras dari seluruh pihak yang telah berkontribusi terhadap pelaksanaan kegiatan ini, di mana acara yang istimewa ini tidak hanya menjadi momentum untuk merayakan kearifan lokal dan tradisi spiritual yang kaya, tetapi juga sebagai wujud kebersamaan dan kebinekaan yang patut kita junjung tinggi sebagai bagian dari khazanah kekayaan bumi Nusantara, khususnya juga yang ada di Kabupaten Malang. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, dalam kehidupan sehari-hari sering kita terjebak dalam hiruk pikuk rutinitas yang tak terelakkan, namun kesempatan yang berbahagia ini kita kembali diingatkan akan pentingnya keberadaan nilai-nilai spiritual yang mengakar dalam kebudayaan. Adapun serada Krombanawa Sekar Kaprabuan yang kita ikuti bersama pada kesempatan ini mengajarkan kita tentang pentingnya memuliakan leluhur, menyambungkan ikatan batin dengan nenek moyang, serta menghormati lingkungan alam yang menjadi tempat kita hidup. Begitupun pagelaran wayang Purwo yang kita saksikan bersama nanti juga membawa pesan-pesan moral yang tentunya dalam meniti kehidupan sebagai contoh-contoh yang adiluhur. Melalui pertunjukan wayang kita dibawa dalam perjalanan cerita yang syarat akan hikmah, di samping juga menyoroti nilai-nilai kebaikan, keadilan, kebijaksanaan yang menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Selanjutnya saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panitia penyelenggara, para pemain dan semua pihak yang telah berperan serta yang turut berperan dalam menyukseskan kegiatan ini. Kerja keras dan dedikasi saudara sekalian yang begitu luar biasa telah menghadirkan kegiatan yang bermakna bagi kita semua. Bersama-sama dengan pemerintah Kabupaten Malang, mari kita juga menjaga semangat toleransi bersama dan kebinekaan guna menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, di mana sebuah perbedaan latar belakang suku, ras maupun agama bukanlah alasan yang dapat menimbulkan perpecahan, melainkan justru menjadi penguat dan pemersatu bagi seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Malang dan Nusantara secara umum. Mari kita lestarikan dan mewariskan nilai-nilai luhur kepada generasi mendatang, sehingga kekayaan budaya dan spiritual kita dapat hidup dan berkembang. Sekali lagi perlu kita tekankan bahwa perbedaan bukanlah penghalang bagi kita semua untuk bersatu, hidup rukun secara harmonis. Melalui perbedaan mari kita wujudkan Kabupaten Malang dan Republik yang kita cintai ini ikatan persaudaraan yang kokoh serta semangat kebersamaan dalam membangun daerah dan negara yang kita cintai. Hadirin sekalian yang saya hormati, kiranya demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan kedamaian, kesejahteraan kepada kita semuanya. Sekian, terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Sambutan berikutnya akan diberikan oleh Staf Kepresidenan Republik Indonesia yang terhormat Bapak Mugianto Sidik. Monggo dipersilakan. Bapak Ibu yang kami
hormati, salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu. Yang kami hormati Bapak Ketua HPK, yang kami hormati Bapak dari Polri, dari BNPT, dan juga dari pemerintah Kabupaten Malang, yang saya mohon maaf tidak bisa menyebutkan satu persatu. Bapak Ibu sekalian, dari kementerian lembaga, dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang juga hadir di sini, dan terutama kepada Bapak Ibu sekalian yang menghadiri forum Rapimnas dan Raker Himpunan Penghayat Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta Serada Gong Banawa Sekar Keprabuan Nusantara yang kami hormati. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri Bapak Ibu sekalian. Nama saya Mugianto. Saya tenaga ahli dari Kedeputian Bidang Polhukam dan HAM Kantor Staf Presiden. Bersama ini saya ingin menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Kepala Staf Kepresidenan, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Muldoko, yang tidak bisa hadir di acara yang penting di Malang pada hari ini karena ada acara kenegaraan yang harus beliau hadiri. Namun karena pentingnya agenda yang Bapak Ibu selenggarakan pada hari ini, yaitu Rapim dan Rakernas Himpunan Penghayat Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta Serada Gong Banawa Sekar Keprabuan Nusantara, maka beliau menugaskan saya untuk membersamai Bapak Ibu sekalian. Sebagaimana Bapak Ibu ketahui, komitmen Bapak Presiden terhadap pengakuan dan perlindungan terhadap penghayat kepercayaan tidak perlu dilakukan lagi. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian adalah ditekennya Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2022 tentang Strategi Kebudayaan. Perpres yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 5 tentang tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan ini juga mengatur 7 metode untuk melaksanakan pemajuan kebudayaan, di mana salah satunya adalah melindungi kebudayaan tradisional untuk memperkaya kebudayaan nasional yang di dalamnya memuat hak penghayat kepercayaan. Tidak hanya menegakkan hak, Kepres tersebut juga menjamin keterlibatan masyarakat adat, komunitas tradisi dan penghayat kepercayaan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Kemudian guna memberikan layanan pemenuhan hak sipil, hak ekonomi, hak sosial, dan budaya bagi penghayat kepercayaan Tuhan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan masyarakat adat, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan juga mengeluarkan keputusan Menko PMK nomor 35 tahun 2022 tentang tim koordinasi layanan advokasi bagi penghayat kepercayaan dan masyarakat adat, di mana saya mewakili kantor staf presiden adalah salah satu anggotanya. Semua ini Bapak Ibu sekalian dimaksudkan untuk memastikan pelaksanaan tanggung jawab konstitusional negara untuk memberikan perlindungan paripurna terhadap seluruh warga negara dan segenap tumpah darah Indonesia tanpa memandang perbedaan apapun. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kantor staf presiden berharap Rapimnas dan Rakernas kali ini berhasil mengeluarkan kesepakatan dan putusan yang baik, produktif, dan bermanfaat bagi seluruh penganut kepercayaan di Indonesia dan bagi bangsa Indonesia secara umum. Terakhir, karena dalam 5 hari ke depan kita akan melaksanakan pemilihan umum 2024 secara serentak yang merupakan hajat kebangsaan dan kenegaraan yang sangat penting dan menentukan, maka kami kantor staf presiden berharap kita semua bisa turut terlibat secara aktif agar pesta demokrasi ini bisa berjalan secara luber dan jurdil serta damai agar bisa menghantarkan estafet pemerintahan ke depan menuju Indonesia Emas 2024. Demikian, selamat sore, Rahayu. Diaturkan terima kasih kepada Bapak Mugianto Sipil, Staf Kepresidenan Republik Indonesia. Bapak Ibu sekalian, berikutnya adalah sambutan dari Bapak Direktur Deradikalisasi BNPT
kepada yang terhormat Bapak Brigjen Polisi Raden Ahmad Nur Wahid SEMM, dipersilakan. Pergi ke Malang, indah kotanya. Ulangi. Pergi ke Malang, indah kotanya. Di sana ada kegiatan hebat kaum penghayat. Saya akan mengucapkan salam pembuka. Tolong dijawab dengan ikhlas dan penuh semangat. Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sampurasun. Maju-maju. Horas. Malang. Yo opo kabare rek? Yang saya hormati sahabat saya Brigadir Jenderal Polisi Dr. Andes Arif Rahman, asli arek Malang, bulan beliau selaku Direktur Sosial Budaya Badan Intelijen Kepolisian RI. Kalau saya polisi yang di luar struktur kepolisian. Nah, tadi Pak Arif tadi membisiki ke saya ketika Kang Sumirat mengucapkan Pancasila, ya kan? Kemudian tangannya harus di dada sebelah kiri, di jantung hati untuk penuh penghayatan. Pak Arif tadi ngomong, wah ini membantu polisi, simbol presisi. Ya. Dan saya hormati, yang saya muliakan Kang Mas saya Profesor Dr. Insinyur Hadi Prajogo selaku Ketua Himpunan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia, Rahayu Romo. Yang kami hormati sahabat-sahabat saya, Pak Sumari perwakilan dari Kemendikbudristek, ada Pak Mugianto perwakilan dari KSP, kemudian para pejabat Forkompinda, di sini ada perwakilan dari Kodim Pak ya. Kemudian yang mewakili Pak Bupati, terima kasih diberikan atau difasilitasi dengan tempat di pendopo ini untuk melakukan kegiatan Serada Nusantara. Saya tahunya cuma Serada Nusantara, yang lengkap Prof Hadi yang tahu. Tapi intinya bahwa Serada ini adalah kegiatan untuk pensucian diri, tidak hanya diri segenap manusia Nusantara, bangsa Nusantara, tetapi juga mengharmonisasikan alam yang ada di Indonesia. Dan tentunya yang saya muliakan, saya hormati para kasepuhan, para pinispu, para tokoh adat, ya. Di sini ada dari Ibu Dewi Santi, ya, dari Komnas Perempuan, tepuk tangan untuk juga para tokoh-tokoh penghayat dan tokoh komunitas masyarakat adat dan hadirin sekalian yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Semoga acara
yang luar biasa ini diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Allah Subhanahu wa Ta'ala, ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Tien, Tuhan Yahweh, Tuhan kita semuanya. Kalau dalam bahasanya orang Islam itu Qul huwallahu ahad, katakan Tuhan itu Esa. Berarti di alam semesta ini Tuhannya hanya Esa. Orang Islam nyebut Allah, orang penghayat nyebut Tuhan Yang Maha Esa. Kaum Nasrani nyebut Yesus Allah, Tuhan Bapa. Kaum Hindu menyebut ide Sang Yang Widiwasa. Saudara-saudara kita kaum Konghucu Buddha sering nyebut Tian. Saudara kita Yahudi nyebut Yahweh. Zatnya satu, Tuhannya Esa. Setiap hamba atau umat manusia yang berbeda-beda menyebutnya berbeda-beda. Itulah oleh leluhur kita yang luar biasa diformat dalam bentuk filosofi bangsa Nusantara yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda atas kehendak Tuhan ini sejatinya adalah berasal dari satu Tuhan, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Tanhana Dharma Mawa. Tidak ada kebenaran yang kedua, karena kebenaran yang mutlak hanyalah kebenaran milik Tuhan. Ya. Mohon maaf kalau saya begini bukan kampanye ya, bukan Tuhan Maha Esa. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan, dalam kesempatan ini saya selaku direktur pencegahan sekaligus juga direktur deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia mengucapkan terima kasih atas terselenggaranya kegiatan ini. Ini kegiatan yang merupakan cermin dari penghormatan dan pembangunan terhadap budaya dan kearifan lokal. Menghormati budaya dan kearifan lokal adalah salah satu indikator atau ciri seseorang atau suatu masyarakat itu terbebas dari radikalisme. Bangsa Indonesia yang sangat plural, yang sangat heterogen, yang memiliki kekayaan alam yang luar biasa, kekayaan budaya dan kearifan lokal yang luar biasa, harus dijaga. Ini adalah potensial konflik terbesar di dunia ada di Indonesia. Hanya akan aman, damai dan bersatu kalau segenap bangsa Indonesia memiliki jiwa moderasi, jiwa wasatiyah, jiwa yang selalu adil di tengah-tengah, yaitu moderat. Apa indikator moderat? Yang pertama, kita segenap bangsa Indonesia wajib memiliki komitmen kebangsaan terhadap 4 konsensus nasional, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 1945. Itu yang pertama. Yang kedua, kita semua wajib inklusif dan menjaga kesetaraan, sehingga dalam hidup dan kehidupan yang heterogen, yang berbeda-beda, kita selalu menghormati dan bertoleransi terhadap keragaman dan budaya maupun pluralitas yang ada. Dan yang ketiga, indikator seseorang atau suatu kaum itu moderat atau memiliki jiwa nasionalisme moderat. Yang ketiga adalah mereka menghormati dan memuliakan budaya dan kearifan lokal. Yang keempat, seseorang atau suatu kaum dikatakan moderat jikalau mereka mengembangkan, menghayati terhadap kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, beragama secara kafah, beribadah
sehingga jiwanya tenang, lembut, penuh kasih sayang, yang dalam bahasa agama Islam sering disebut ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang, jiwa yang lembut, penuh kasih sayang, penuh budi pekerti, dan ini insya Allah ada di para kaum penghayat kepercayaan terhadap Tuhan. Lalu yang terakhir, mereka dikatakan moderat, nasionalisme moderat jika mereka suatu kaum, suatu masyarakat, suatu bangsa menghormati, mengakui dan berkolaborasi dengan negara ataupun pemerintahannya yang sah, itu mutlak. Karena siapapun presidennya, siapapun pemerintahnya, itu sudah menjadi qadarullah, itu sudah menjadi kehendak alam, kehendak Tuhan yang Maha Esa, menjadi takdir. Kita wajib menghormati dan memuliakannya. Betul? Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, saya tidak berlama-lama karena masih ada sahabat saya nanti biar memberikan ucapan dan lain sebagainya. Cuman saya sekali lagi mengucapkan terima kasih, dan BNPT selalu bermitra dengan kaum penghayat kepercayaan terhadap Tuhan. Kebetulan saya barangkali satu-satunya pejabat pemerintah atau pejabat negara yang siap dengan ikhlas, dengan semangat untuk menjadi pembina kaum penghayat. Untuk itu mohon doanya supaya saya bisa amanah, karena ini yang saya undang ini cukup berat. Pak Arif ini nggak ada di polisi, TNI nggak ada, adanya di penghayat kemarin saya disebutkan. Saya tutup, kita semua bermohon berdoa kepada Tuhan kita bersama, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kegiatan ini diberkahi, amin. Semoga acara budaya tradisi Serada Bumi atau Serada Nusantara ini bisa menyejukkan, mendamaikan, mempersatukan, dan menghindarkan dari segala konflik akibat pemilu yang akan datang. Maka semoga pemilunya aman, damai, tetap bersatu, rukun, ya. Burung garuda terbang tinggi, kurang keras sangat. Aku sampai keringetan gini deh. Ini besok lagi kalau mengadakan acara ada kipas anginnya, kalau pembina menyambut itu biar. Tapi nggak apa-apa, ini keringet ini dosa-dosa saya melebur insya Allah. Burung garuda terbang tinggi, menembus awan melalang buana. Kaum penghayat bersama seluruh agama membangun negeri, bersatu membangun Nusantara yang kita cintai. Insya Allah Indonesia akan aman, damai, dan sejahtera. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Merdeka! Merdeka! Disampaikan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Brigjen Pol Raden Ahmad Nur Wahid SMM selaku Dirgahayu Delegasi BNPT Republik Indonesia. Baik Bapak Ibu dan sekalian, berikutnya adalah sambutan sekaligus pembukaan acara Serada Gong Banawa Sekar Kaprabuan dan pagelaran wayang Purwa di Pendopo Kabupaten Malang kepada yang terhormat Bapak Brigjen Pol Arif Rahman, perwakilan dari Kepolisian Republik Indonesia bidang sosial budaya. Kepada yang terhormat Bapak Brigjen Pol Arif Rahman, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.
bahwa pada sore hari ini kita semuanya dapat berkumpul di tempat ini dalam sehat walafiat. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih atas undangan dari panitia untuk hadir di tempat ini. Memang undangan dari panitia sebenarnya tertulis adalah Bapak Kapolri. Karena kesibukannya beliau yang sangat luar biasa, sehingga beliau memerintahkan langsung dengan nota dinas pada saya. Tapi Bapak Ibu sekalian tidak usah khawatir, yang dikirimkan di sini itu bukan jenderal kaleng-kaleng. Kebetulan jabatan saya Direktur Sosial Budaya di Badan Intelijen Keamanan. Jadi untuk masalah budaya, penghayatan kepercayaan dan sebagainya itu adalah memang bidang saya. Jadi sangat tepatlah kiranya kalau Bapak Kapolri menunjukkan hadir di sini. Jadi walaupun Jenderal bintang 1, Pak Ketua, nggak usah khawatir Pak, bukan kaleng-kaleng Pak, bukan Jenderal Redi, bukan Jenderal Sambu. Yang kami hormati rekan kami, sahabat kami, Bapak Brigjen Pol Dr. Andes Ahmad Nur Wahid, sekaligus selaku pembina, dan beliau juga Direktur Deradikalisasi di BNPT. Sebenarnya tadi sudah lengkap dari A sampai Z dari diborong sama beliau Pak. Sambutannya, termasuk ceramahnya, wejangannya, semua ada sama beliau tadi. Lengkap, beliau ini ustadz. Memang ustadz, aslinya ustadz. Makanya menjadi Direktur Deradikalisasi, menyadarkan kelompok mantan-mantan teroris yang masih belum sadar. Jadi ilmu agama Islamnya sudah di luar kepala. Tepuk tangan untuk Pak. Kemudian yang kedua, saya mohon maaf agak membaca ini karena saya baru hadir sekali di sini, takut saya salah menyebutkan, lebih baik saya membaca saja. Kemudian yang saya hormati Bapak Ketua Umum Dr. Insinyur Hadi Prajogo. Kemudian Bapak Sekjen, hadir Pak Sekjen, Pak Sekjen HPK. Kemudian Ketua Panitia Pak Dr. Suroso. Kemudian juga dari staf KSP Bapak Mudiato. Kemudian Bapak Sumari dari perwakilan Kemendikbud. Kita mitra kerja Pak, Bapak sama-sama dari Jakarta. Kebetulan kami juga membawahi bidang pendidikan, jadi selalu bermitra dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kapan-kapan kita ketemu di Jakarta Pak. Kemudian juga dari Bapak Suwaji yang mewakili Bupati Malang. Kemudian Bapak Iswoy mewakili Pak Dandim ya. Kemudian juga para peserta Rapimnas atau Kongres yang merupakan utusan DPD, DPK, HPK, dan tokoh-tokoh paguyuban dan pemuka penghayat serta segenap warga HPK yang saya cintai dan saya banggakan. Sekali lagi kami sampaikan bahwa kehadiran di sini kami mewakili Bapak Kapolri. Bapak-bapak, Ibu sekalian, tadi sudah disampaikan oleh Pak Nur Wahid bahwa HPK ini adalah salah satu merupakan budaya nasional yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia bisa menjadi besar seperti sekarang ini, salah satunya adalah karena kekayaan budaya yang sangat luar biasa. Kearifan lokal yang ada di seluruh Nusantara ini bersatu padu membentuk suatu negara Republik Indonesia. Memang dari awal negara Indonesia ini terlahir, tercipta dari kemajemukan. Tadi sudah disebutkan Bhinneka Tunggal Ika, berbagai suku bangsa, budaya, agama dan sebagainya. Jadi kalau seandainya kira-kira ada salah satu golongan yang ingin Indonesia dijadikan aliran tertentu, mohon maaf, tidak akan bisa. Karena memang Indonesia lahir dari keberagaman, kemajemukan. Oleh karena itu, memang kita harus memiliki ketahanan nasional sehingga kita mampu
mampu menghadapi semuanya. Ketahanan nasional itu kalau kita bedah lagi adalah di bidang sosial, di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, kemudian juga pertahanan keamanan. Kearifan lokal, budaya-budaya ini termasuk adalah ketahanan budaya. Apabila bangsa Indonesia tidak memiliki ketahanan nasional ini, maka niscaya kita akan terpecah belah, hancur, dan NKRI ini mungkin tidak akan bisa utuh sampai sekarang. Sudah banyak pengalaman sejarah yang berupaya untuk memecah belah NKRI, yang mulai dari PTI, kemudian PKI, pemberontakan PKI dan 2 kali dan sebagainya, dan yang terakhir adalah ada kelompok-kelompok yang ingin membentuk khilafah Islam. Ya, karena Indonesia punya ketahanan ini semua tadi, ketahanan nasional, alhamdulillah sampai detik ini kita masih dalam satu keutuhan NKRI. Contoh lagi, negara mana yang tidak memiliki ketahanan nasional sekarang hancur? Rusia, contohnya perang Ukraina dan Rusia. Rusia dikeroyok oleh negara NATO, tapi sampai detik ini Rusia masih berdiri kokoh karena memiliki segala macam ketahanan itu tadi. Ketahanan energi, ketahanan pangan, semua ada di Rusia, sampai ketahanan pertahanan keamanan yang semua ada di Rusia. Jadi diserang, dikeroyok oleh NATO, oleh negara Eropa, tidak mempan. Justru negara-negara Eropa yang tidak memiliki ketahanan energi dan pangan, ya, mereka kelepek-kelepek karena semua energinya impor dari Rusia, bahan makanannya impor dari Rusia. Demikian juga ketahanan budaya. Jadi jangan dianggap ini cuma budaya. Budaya sangat berperan penting. Dari budaya inilah kita memiliki jati diri bangsa Indonesia seutuhnya. Kita memiliki ketoprak, kita memiliki wayang, kita memiliki nggak usah jauh-jauh ya, batik kita beberapa waktu yang lalu diakui oleh negara Malaysia. Kolintang, bukan kolintang, angklung juga diklaim oleh Malaysia. Kalau kita tidak memiliki ketahanan budaya itu, pasti berbagai kearifan lokal yang ada di negara kita ini akan diambil oleh negara lain, terutama negara yang serumpun dengan Indonesia, yang Malaysia. Bapak Ibu sekalian, saya kira acara pada hari ini sangat luar biasa karena hadir di depan saya banyak tokoh adat, tokoh budaya dari seluruh Indonesia yang hadir di tempat ini, sehingga dalam satu acara ini disatukan oleh Bapak Ketua, Bapak Pembina untuk satu kata untuk NKRI, bukan satu kata untuk memilih salah satu. Tidak, mohon maaf ya, tidak kampanye dari Pak Nurwahid begini ya, dijelaskan sudah jelas apa, karena ini adalah kodenya dari pasangan capres yang lain ya, jadi kita tidak seperti itu. Kemudian dalam kesempatan ini saya menyelipkan sedikit Bapak Ibu sekalian, saat ini kita sedang menghadapi pemilu Indonesia 2024 dan kita semuanya tahu dan menyadari bagaimana situasi politik di Indonesia saat ini. Suhu politik, tensi politik semakin mendekati hari H pencoblosan tanggal 4 hari lagi ya, itu semakin panas, dan tidak menutup kemungkinan nanti pasca pencoblosan setelah diketahui siapa pemenang dan siapa yang kalah, tidak menutup kemungkinan situasi akan lebih parah lagi. Ya, itulah bangsa Indonesia.
maunya berkompetisi tapi tidak siap kalah, maunya siap menang tapi tidak siap kalah. Saya bertugas di Badan Intelijen, kami menganalisa, kami mengumpulkan fakta-fakta yang ada di seluruh Indonesia. Situasi pemilu 2024 ini lebih runyam, lebih rumit daripada situasi pemilu 2014 dan 2019. Konstelasi politiknya sangat luar biasa. Tadi saya sudah berbincang dengan Pak Ketua. Kira-kira ini nanti arahnya bagaimana seandainya sudah ada pemenang pasca tanggal 14. Oleh karena itu dari HPK ini berinisiatif mengadakan acara Seradan Gong Banawa ini. Tujuannya tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ketua, untuk meredam supaya tidak terjadi huru-hara chaos di negara kita ini pasca nanti tanggal 14. Ini suatu acara yang cukup bagus, yang inovatif, yang memang dalam situasi kekinian memang sangat dibutuhkan. Bahkan tadi Pak Wahid kalau memang bisa, tadi Pak Ketua menyarankan kepada kami 9 mata air tadi kalau bisa itu dibawa ke Pak Kapolri untuk supaya bisa Pak Kapolri tangannya berendam. Saran dari beliau, kalau bisa Pak Wahid membawa ke sana dengan memberikan penjelasan dan argumentasi yang masuk akal, saya kira beliau siap, karena ini tujuannya adalah untuk membantu aparat yang baik itu TNI Polri untuk bisa menghadapi gonjang-ganjingnya negara ini. Ya, saat ini situasi negara kita memang tidak baik-baik saja. Karena itu kita semuanya anak bangsa, khususnya kami aparat harus melakukan antisipasi supaya tidak terjadi hal yang negatif. Baik Bapak Ibu sekalian, kami tidak berpanjang lebar karena tadi sudah lengkap apa yang disampaikan oleh Bapak Pembina di atas ini. Jadi saya akhiri saja, dan setelah itu karena ada perintah untuk membuka acara ini, makanya acara ini selanjutnya kami teruskan dengan pembukaan. Baik, ya. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara Serada Gong Benawa Sekar Keprabuan pada sore hari ini pukul 16.58 saya nyatakan dibuka dan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan penabuhan gong oleh Bapak Jenderal Polisi Rahman didampingi Pak Jenderal Ahmad Nur Wahid dan Pak Ketua Bapak Dr. Insinyur Hadi Prajogo SHMH. Monggo disilakan. Kepada awak media disilakan untuk mengabadikan prosesi penabuhan gong sebagai pertanda pembukaan Serada Gong Banawa Sekar Kaprabuan dan pagelaran Wayang Purwa di Pendopo Kabupaten Malang dimulai.